Mahasiswa saya di UIN itu ada beberapa orang yang Kristen itu bisa baca Quran. Saya ngajar fikih dengan mereka, saya suruh bikin tugas. Apa definisi Quran, definisi hadis, hebat pula dia membikinnya. Wah, luar biasa itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Puja-puji dan syukur kembali kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab dengan rahmat, kudrat, serta iradatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Hari ini kita sudah berada di 9 hari bulan Muharram. Besok 10 Muharram. 10 Muharram besok itu kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi bagi kita yang punya kesempatan, sebaiknya lah mengambil fasilitas dan pemberian yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa esok hari. Di awal-awal tahun baru ini sesungguhnya kita harus punya target. Saya yakin bapak-bapak, saudara-saudara yang kerja di bank itu tiap tahun punya target itu. Jangan sampai perusahaan kita tiap tahun punya target, tapi pribadi kita tidak punya target. Sebetulnya ada 2 target yang mesti kita lakukan di awal-awal tahun ini. Yang pertama, target kita itu adalah bagaimana ilmu kita tentang Islam itu bertambah. Dan yang kedua, bagaimana pengamalan kita terhadap ajaran Islam itu juga bertambah. Sebab antara ilmu dan amal itu harus seiring sejalan. Kalau ilmunya tinggi, amalnya tidak, itu bahaya itu. Istilah orang Jawanya disebut dengan jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Nah, itu bahaya itu. Ilmu tinggi tapi amal tidak ada itu. Dalam Islam itu dicela. Maka Al-Quran menyatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Awal ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosanya di sisi Allah orang yang pandai ngomong tapi tidak pandai melaksanakan. Itu yang kita sebut dengan jarkoni tadi. Iso ngajar tapi ora iso ngelakoni. Bahaya itu.
Maka ilmu itu harus membawa amal. Sebab definisi ulama dalam Islam itu bukan hanya alim, tapi mengamalkan ilmunya. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang disebut dengan ulama itu adalah yahsyallah, orang yang takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmu orang, semakin takut dia kepada Allah, inilah yang ulama. Tapi kalau semakin tinggi ilmunya, semakin tidak takut dia kepada Allah, ini bukan ulama. Yang lama sudah habis, muncul yang baru. Ini disebut dengan baru. Jadi bahaya itu. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu, semakin dalam ilmunya, semakin tinggi tawaddu'nya. Saya pernah mendengar cerita itu tentang Imam Abu Hanifah. Dia sampai ke suatu tempat, terdengar olehnya ada beberapa ekor kambing dicuri orang. Imam Abu Hanifah tidak makan kambing. Tanya orang, kenapa tidak makan kambing? Saya takut kalau kambing yang saya makan itu kambing yang dicuri. Bertahun-tahun begitu. Udah bertahun-tahun tanya orang lagi, kenapa masih nggak makan daging kambing? Saya takut daging kambing yang saya makan itu anak dari kambing yang dicuri dulu. Gitu. Begitu takutnya. Gitu. Jadi semakin dalam ilmunya, semakin takut kepada Allah. Ini yang hakikat ulama itu. Makanya saya pernah menceritakan dulu di zaman penjajahan Jepang, ada seorang ulama hebat itu, ayahnya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah. Kalau Hamka Syekh Abdul Malik Karim Amrullah, dia Haka Syekh Abdul Karim Amrullah, disebut dengan Inyak DR. Dia tahun 43 itu Jepang masuk, pernah diundang menghadiri pertemuan ulama-ulama di Jawa yang diadakan oleh Jepang. Ketika ulama semua sudah hadir, rapat dimulai. Sebelum rapat dimulai, polisi militer Jepang datang, menyuruh seluruh ulama itu kiri, ruku ke arah matahari terbit. Penghormatan terhadap dewa matahari. Hampir semua orang ruku. Dia nggak mau ruku. Konon kabarnya sampai dipanggil oleh polisi militer Jepang. Macam-macam ditanya. Disiksa jiwanya. Tapi karena beliau sudah tua, sore hari diantar pulang ke rumah. Orang di rumah sudah menganggap beliau pulang pasti mati. Sebab kalau udah dipanggil oleh kapetai, polisi militer Jepang itu biasanya pulang akan menderita. Sampai di rumah orang menangis. Beliau tidak apa-apa. Beberapa bulan kemudian Hamka datang. Ditanyanya dengan ayahnya, kenapa Buya tidak mau ruku sikit aja? Kalau Buya tidak ruku, nanti Buya disiksa oleh polisi militer Jepang itu. Kalau Buya disiksa oleh polisi militer Jepang, Buya ditanya. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat Buya mati. Apa jawaban Inyak DR ayah Hamka pada waktu itu? Yuang, nanden takuian bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat den mati. Tapi nanden takuian, pertanyaan-pertanyaan salapeh den mati beko. Nah, yang ayah takutkan itu bukan pertanyaan-pertanyaan oleh polisi militer Jepang yang bisa membuat ayah mati, itu kecil itu. Begitu mati kan selesai. Orang mati mana sakit lagi, dipijak-pijak, dioyak-oyak, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang muncul sesudah mati, macam mana itu?
Oh, itu tidak ada akhirnya. Nah, ini yang ulama itu punya prinsip. Gitu. Kalau masalah yang benar, setitik tidak akan hilang, selangkah tidak akan surut, terbujur lalu melintang patah, esa hilang dua bebilang, biar putih tulang tidak putih mata, biar pacah di parui tidak pacah di mulut. Nah, itu. Jadi seorang bisa dianggap ulama kalau antara ilmu dan amalnya itu sejalan. Kalau ilmu saja tinggi, banyak profesor-profesor barat itu yang ilmunya tentang Islam kalah kita dibuatnya. Apalagi pakar-pakar Islamic Studies yang ada di barat itu. Ada pakar tasawuf namanya Nicholson. Wah, itu 30 tahun hanya belajar tasawuf aja. Nah, itu. Ada pakar tafsir namanya Syekh Dr. Profesor Abu Lata. Hampir hafal dia Quran itu. Ada pakar peradaban Islam Profesor John L. Esposito. Oh, luar biasa hebatnya. Orientalis barat itu kalau belajar tentang Islam luar biasa hebatnya. Tapi itu hanya ilmu. Tidak sampai ke iman. Istilahnya Islamologi, bukan melahirkan akidah. Makanya yang pertama mesti kita azamkan di tahun baru ini, pemahaman saya tentang Islam harus lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kan tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar itu. Kalau dulu ada alasan guru jauh begini begitu, kalau sekarang mana lagi? Kita punya iPad, buka YouTube, kita bisa mengetik ceramah siapa yang mau kita dengar. Yang klasik, ketik ceramah Hamka, keluar ceramah Hamka itu. Mau yang kontemporer, Quraisy Shihab, keluar Quraisy Shihab. Din Samsudin, keluar Din Samsudin. Mau yang muda-muda, Ustadz Somad, keluar Ustadz Somad. Mustafa Umar, keluar Mustafa Umar. Dr. Mawardi, keluar Dr. Mawardi. Tinggal hanya mengutak-atik saja. Sambil tidur kita bisa belajar. Bahkan saya sekarang belajar dengan orang yang sudah mati. Hamka tahun 81 meninggal. Tapi malam saya sering berguru dengan Hamka melalui YouTube. Kalau 20 tahun yang lalu kita bilang ada orang mati bisa ngajar orang hidup, itu diketawai orang kita. Tapi sekarang bisa. Tidak ada alasan untuk tidak mau belajar sekarang. Maka pemahaman kita tentang Islam harus bagus. Setelah pemahaman kita tentang Islam bagus, baru pengamalan kita terhadap ajaran Islam juga harus bagus. Ada peningkatan-peningkatan. Kalau dulu sembahyang lebih banyak di rumah dari di masjid, sekarang upayakan di masjid. Kalau dulu lebih banyak sendiri dari berjamaah, sekarang usahakan lebih banyak berjamaah. Kalau dulu hanya sholat wajib, sekarang tingkatkan dengan sholat rawatib. Kalau rawatib sudah oke, tambahlah dengan tahajud. Tahajud sudah oke, tambah lagi dengan duha. Kan macam-macam itu. Kalau dulu membaca Quran hanya setiap malam Jumat, sekarang upayakanlah tiap malam baca Quran. Sebab kata Abul A'la Al-Maududi, kalau kita kepingin merasakan nikmatnya Al-Quran itu, baca Quran setiap hari walau cuma 1 ayat. Tapi terus menerus. Baru akan terasa indahnya membaca Al-Quran itu. Sebab Al-Quran ini luar biasa. Dia merupakan kitab suci yang juga dapat menjadi barometer keimanan seseorang. Kalau kita mau tahu kita ini masih beriman atau tidak, mudah itu, baca Quran.
Kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Al-Quran fi Syahril Quran itu, kalau kita betul-betul beriman, ketika Quran dibacakan, paling tidak kita akan merasakan 3 hal. Paling tidak, at least. Apa itu? Yang pertama, ketika Quran dibacakan, jiwa kita akan luruh. Jiwa kita akan luruh. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau kamu lihat Quran itu diturunkan ke satu gunung, dibacakan ke satu gunung, engkau pasti akan melihat gunung itu khashian, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Kalau gunung yang terbuat dari batu, dari tanah, bisa luruh lantak, bisa lintuh hanya karena mendengarkan Quran dibacakan. Kalaulah manusia tidak luluh hatinya ketika Quran dibacakan, maka hati manusia yang seperti ini sudah lebih keras dari batu-batu yang ada di gunung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang betul-betul beriman ketika Quran itu dibacakan atau dia membacakan Al-Quran, serta-merta dia akan menyimak dan terdiam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepadamu Al-Quran, simaklah, diamlah. Dengan menyimak dan diam itu kamu akan mendapat rahmat. Jangankan manusia, dalam beberapa riwayat dikatakan jin saja ketika Quran dibacakan terdiam, saling tanya bertanya jin itu. Apa ini kok luar biasa sekali? Apa ini kok luar biasa sekali? Itulah Al-Quran. Maka banyaklah jin yang masuk Islam hanya karena mendengarkan Al-Quran dibacakan. Makanya sebetulnya manusia itu jauh lebih tinggi dari jin. Karena agama itu pertama kali diperuntukkan kepada manusia, bukan kepada jin. Yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah manusia, bukan jin. Oleh karena itu dalam Quran dicela itu sebahagian manusia yang meminta tolong kepada sebahagian dari jin. Karena meminta tolong kepada jin itu merendahkan kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Dulu kan pernah terjadi itu di zaman Nabi Sulaiman itu. Ketika Nabi Sulaiman akan mengangkat singgasana Ratu Bilqis itu, Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang sanggup mengangkat ini? Kata jin, saya sanggup. Induk angkang dari segala jin namanya Ifrit. Saya sanggup. Kapan? Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ada manusia bilang, saya sanggup. Kapan? Sebelum engkau mengedipkan matamu. Artinya manusia sebetulnya jauh lebih hebat daripada jin. Maka meminta tolong kepada jin itu sesungguhnya merendahkan kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Kan dukun-dukun di kampung itu rata-rata kan minta tolong ke jin itu. Dipanggil-panggil jin itu. Kadang-kadang mereka tahu nama-nama jin itu. Hei si Kalamawi, si Untung sudah, si Antak tanah, si Cabiak kapan? Pergilah kau, kusuruh, keperintahkan, masuklah ke dalam tubuh si Anu. Itu dipanggil-panggil itu. Itu syirik itu. Oh enggak Pak, kami minta tolong ke jin, jinnya jin Islam. Kan boleh minta tolong ke sesama jin Islam. Sesama Islam ini kan kita bersaudara. Pertanyaannya dari mana kita tahu jin itu Islam atau tidak? Oh bisa baca Quran Pak. Mahasiswa saya di UIN itu ada beberapa orang yang Kristen itu bisa baca Quran. Saya ngajar fikih dengan mereka, saya suruh
bikin tugas. Gitu. Apa definisi Quran, definisi hadis, hebat pula dia membikinnya. Wah, luar biasa itu. Padahal Kristen. Gitu. Kalau manusia yang tidak Islam saja bisa membaca Quran, bisa menulis Quran, apalagi jin. Gitu. Sementara sampai sekarang yang bisa yang menjadi fakta, yang menjadi standar agama seseorang itu tinggal KTP. KTP tinggal itu. Kalau bapak-bapak mau tahu agama bapak-bapak, tengok di KTP itu. Lalu bagaimana kita berani menyatakan itu jin Islam, sementara jin tidak ada yang punya KTP, kan masalah itu. Jadi meminta tolong kepada jin ini sesungguhnya hidup dalam suasana yang serba membingungkan. Tidak pasti itu. Entah yu entah tidak. Kalau dalam bahasa Minangnya takok-takok uwok namanya itu. Jadi pemahaman kita tentang Islam mesti kita tingkatkan. Tapi pengamalan kita terhadap ajaran Islam itu yang juga harus kita tingkatkan. Kalau selama ini zakat belum lagi utuh, masih zakat fitrah saja, mulailah bayar zakat-zakat yang lain. Kalau puasa selama ini baru sekedar puasa Ramadan, mulailah dengan puasa-puasa sunat. Jadi mulai adakan peningkatan. Baik itu peningkatan pemahaman tentang keislaman dan peningkatan pengamalan terhadap ajaran Islam. Saya rasa sebagai pengantar itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.